Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kenikmatan yang kita rasakan, baik itu nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat rumah, dan yang terpenting adalah nikmatul iman, itu adalah karunia ilahi yang patut kita syukuri. Karena sebagian di antara kita hanya beranggapan nikmat itu adalah materi, sedangkan iman yang Allah berikan kepada dirinya, ketika dia bisa sholat subuh berjamaah, selesai sholat dia bisa membaca zikir pagi, mungkin dilanjutkan dengan sholat duha, dia pikir itu bukan nikmat. 2 rakaat sebelum subuh saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada antum dikasih gedung juang 45. Antum bisa bayangkan, antum kalau dikasih 2 pilihan, bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh tapi dapat gedung juang 45. Antum milih mana aja? Hah? Pilihannya 2. Kalau sholat dapat dunia dan isinya, bukan cuma gedung. Jadi kalau sholat dapat gedung sedikit jemaah, artinya setiap antum sholat dapat gedung juang, katanya. Mau ditaruh di mana gedungnya sama antum? Tapi Allah berikan lebih baik dari dunia dan isinya, tapi kita nggak merasa punya nikmat. Pagi-pagi datang sudah wajahnya murung. Kenapa? Belum sarapan. Kok bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya? Kita perlu menggunakan kacamata yang lebih besar daripada kacamata yang sempit, hanya melihat nikmat itu urusan materi. Sehingga kita faham hakikat kehidupan ini. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan sirna, akan habis. Tapi yang ada di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau menjelaskan tentang surga, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah, saut, tempat cemeti, tempatnya pecut. Orang-orang dulu naik onta, naik kuda, mereka ada pecutnya untuk menggerakkan kendaraan itu. Tempat pecut, mungkin pecut itu 1 meter. Tempat pecut itu di surga, yang luasnya hanya 1 meter, itu lebih baik dari dunia dan isi. Wallahi kalau kita bicara tentang surga Allah dan kenikmatannya, jangan sampai jemaah di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi ini kita nggak punya tempat sepetak pun di surga. Na'udzubillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad qurrati a'yunina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawatmu,
Salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih, untuk penyejuk pandangan kita, untuk Nabi yang telah akan memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada umat manusia semua, alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan Rasulullah SAW. Amma ba'd. Ahibati billah, karena sebenarnya duduk di sini kurang nyaman. Tahu antum kenapa? Karena kaki tiang. Jadi kaki anak nggak bisa masuk. Ustadz enak mau bisa masuk kakinya, anak di tiangnya, anak ngomong subhanallah. Jadi ini gabungan dua meja, anak ditaruh di tengahnya, masya Allah. Jadi seharusnya tuh panitia nyoba dulu duduk di sini, tapi ya perjuangan lah jemaah. Karena kita sedang di gedung Juang 45. Kayak ala kulli hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menyampaikan agama Allah ini. Dan ternyata jalan mengajak manusia menuju surga Allah itu tidak bertaburan mawar dan melati, tapi bertaburan onak dan duri serta belati. Jalannya menanjak. Terkadang engkau harus melepaskan segala yang kau bawa agar kau ringan bisa mencapai puncak tujuanmu. Semua utusan Allah dicela oleh kaumnya, didustakan oleh mereka, ditindas, bahkan tidak sedikit utusan Allah itu yang dibunuh oleh kaumnya. Nabi dibunuh oleh kaumnya. Bayangkan jemaah. Dan itu terjadi. Bagaimana orang-orang Yahudi kalau suka sama nabinya, mereka elu-elukan. Kalau nggak suka, qatalu. Mereka bunuh. Allah berfirman bagaimana utusan yang Allah utus kepada setiap umat. Tsumma arsalna rusulana tatra. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh. Setiap datang ke satu umat utusan yang Allah kirim, mereka dustakan. Jadi jangan dipikir mereka diterima oleh kaumnya dengan lapang dada. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai tuduhan. Nanti kita akan bicarakan tuduhan yang disematkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ternyata sejatinya tidak berubah dengan tuduhan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan juga tidak berubah tuduhan itu diberikan kepada para pewaris nabi yang mengajak umat untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihissalam dituduh apa? Penyihir. Falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, apa kata kaumnya? Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Nabi Musa dituduh gila, majnun. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Tuh, Rasul yang diutus kepada kalian tuh orang gila. Gimana kalian mengikuti orang gila? Dan sebelumnya Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana ketika dia berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun berdakwah. Hari ini kita mau belajar
bahwa jalan menuju surga butuh pengorbanan. Itu Nabi 950 tahun berdakwah. Berapa yang beriman? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit jemaah, lebih banyak yang hadir di tempat ini sekarang. Sedikit yang beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata kaumnya? In huwa illa rajulun bihi jinnah. Itu Nuh, orang yang kerasukan jin, orang gila. Jangan diikuti. Nabi Hud alaihissalam ketika mengajak kaumnya, apa jawaban kaum? Apa tuduhan yang diberikan kepada Nabi Hud alaihissalam? Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Nuh, kau itu kualat sama Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya agak kurang waras. Ibu-ibu kenapa? Nah, insyaallah. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu disematkan. Sehingga antum pun ketika menjadi penerus para nabi, melanjutkan perjuangan mereka, mengamalkan agama ini, antum harus siap mendapatkan tuduhan yang bermacam-macam. Kita akan melihat tuduhan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu cara untuk menghalangi orang supaya tidak mengikuti dakwah. Propaganda yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, bagaimana supaya orang di luar Islam itu tidak masuk Islam, dan orang yang sudah Islam keluar dari Islam. Sampai hari ini itu dilakukan. Beberapa tahun yang lalu dan sampai hari ini kita melihat orang-orang yang mencaci maki Rasulullah SAW. Sempat ramai urusan karikatur Nabi SAW. Itu kisah lama. Di zaman Belanda ketika menjajah negeri kita, Belanda sudah berulang kali melakukan itu. Belanda tahu apabila negeri ini mayoritasnya Muslim, akan terusir Belanda dari negeri ini. Maka Belanda berusaha untuk mengirim misionaris menjadi kaki tangan Belanda di negeri ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena secara naluri manusia itu memiliki rasa kekhawatiran. Ketika ana dekat sama beliau atau beliau dekat sama ana, tahu-tahu ada yang ngasih tahu, "Ustaz, kau tahu tuh yang jalan sama kau?" "Iya, kenapa?" "Tuh orang gila." "Loh, iya. Aduh, mudah-mudahan gak ketularan. Dia akan meninggalkan." Dan sampai hari ini di Eropa ketakutan mereka dengan masuknya Islam ke Eropa tanpa pedang. Mereka mengatakan Islam ditebarkan dengan pedang. Islam masuk Eropa sekarang tidak lewat pedang. Dan kau lihat berbondong-bondong orang masuk Islam. Ditambah lagi dengan imigrasi yang berangkat ke sana Muslim, yang dikatakan berapa tahun ke depan mungkin jumlah umat Islam sama dengan jumlah orang-orang non-Muslim yang ada di Eropa. Orang-orang kafir ketakutan punya anak. Umat Islam gak pernah takut punya anak. Antum kadang-kadang lihat jemaah, ini yang perlu ditumbuhkan di hati orang Muslim. Orang Islam rumahnya cuma tipe 48. Ada tipe 48? Hah? Ada nggak jamaah? Nggak ada. Tipe berapa? 36. Ada 36. Tipe 36. Anaknya 4.
Rumah 36, anaknya 4. Ada orang Masya Allah, rumahnya 1 hektar, anaknya 1. Siapa yang dipiara di rumah? Miara siapa dia? Miara anaknya orang. Pembantu 12. Anaknya cuma 1. Subhanallah. Ada ketakutan di diri mereka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk banyak anaknya. Kenapa? Fa inni mukatsir bikumul umam. Aku akan bangga dengan banyak-banyaknya umat. Dan banyaknya umat itu alamatul izzah. Tanda kejayaan. Allah ketika menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, apa kata Allah? Wa ja'alnakum aktsara nafir. Kita jadikan kalian umat yang paling banyak jumlah. Dan itu yang mereka takutkan, jemaah. Maka mereka terus mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar agar umat Islam menjauh dari Islam. Yang di luar Islam gak masuk Islam. Di negeri kita usaha orang-orang liberal untuk merusak Islam dari dalam. Kenapa sih? Gak ada kerjaan mereka. Iya, itu kerjaan mereka. Memang mereka dikirim untuk merusak agama kita. Tapi jangan takut. Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan omongan mereka. Allah akan sempurnakan agamanya. Cahaya ini akan Allah sempurnakan. Walaupun orang-orang kafir benci hal itu. Jamaah rahimakumullah. Tuduhan yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama, beliau dituduh majnun. Allah sebutkan di surah Al-Hijr ayat 6. Apa kata orang-orang kafir? Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Subhanallah. Mereka itu meledek sambil mengatakan, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau tuh orang gila. Mereka mengatakan Nabi mendapatkan wahyu, tapi kata mereka, kau orang gila. Benar-benar gila. Dan Allah jawab di surat Al-Qalam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau tidak gila. Supaya tahu orang-orang musyrikin kalau Quran ini bukan bikinannya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Quran itu Allah yang menurunkannya. Yang kedua, beliau dituduh sihir. Dukun itu di negeri kita ada 2. Siapa yang bisa sebutkan, anak kasih hadiah. Macam-macam dukun, mau 2, 3, 4 nggak apa-apa. Ada hadiahnya Ustaz. Masya Allah. Syukur. Nah, karena tema kita hari ini Nabi kita SAW bukan dukun. Nah, fadhil. Dukun yang apa? Dukun kedaerahan. Ngapain kerjanya dia itu? Ngerjain orang. Dukun kedaerahan. Yang kedua, dukun kekinian. Jadi dukun apa? Kedaerahan, dukun kekinian yang menggunakan embel-embel agama. Yang ketiga, belum ketemu, dukun beranak. Ya kasih hadiahnya, nggak apa. Ya jemaah, kalau kita bicara dukun, ada dukun santet, dukun sihir, yang dia biasanya tadi katanya ngerjain orang.
Dan dukun santet ini, dukun sihir ini terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada yang menggunakan mantra-mantra untuk menghadirkan kekuatan jin jahat. Dia mengabdi kepada jin. Maka model yang kayak gini itu adalah kesyirikan. Syirik. Yang kedua, ada yang menggunakan ramuan-ramuan. Kadangkala istri bisa jadi dukun buat suaminya. Nah, jangan. Ini bicara ramuan ya, ramuan setan juga. Kadangkala mereka, naudzubillah, darah haidnya dicampur sama kopi suaminya. Akhirnya suaminya itu kayak apa jemaah? Kayak sapi ditongar jemaah. Tahu? Sapi ditarik kemana aja. Itu termasuk sihir. Yang seperti ini adalah kefasikan. Jadi yang menggunakan bantuan setan dan iblis itu menjadi sihir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau yang model kedua itu menyebabkan dia jadi orang fasik dan mungkin sampai kepada kekufuran nanti. Kalau modelnya tadi ya ada yang modelnya dukun itu menakutkan wajah sama udeng, biasanya rambutnya panjang tidak dipotong, jenggotnya panjang, kemudian komat kamit kerjanya sambil bakar apa? Bakar menyan. Dan jemaah umroh kalau berangkat ke Mekah itu bingung melihat di daerah Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak orang jual menyan. Dia ngomong, Ustaz, banyak dukun di sini, Ustaz. Itu menyan sebagai pewangi sebenarnya. Kemudian dijadikan sarana media untuk menghadirkan kekuatan jin. Na'udzubillah min dzalik. Tadi ada dukun yang seperti itu. Dukun yang model kayak gini sudah mulai berkurang. Dukun yang kekinian mulai banyak. Kekinian ada dua macam. Ada yang modelnya orangnya keren, pakai dasi, pakai apa, tapi dukun tetap. Yang kedua tadi, yang separuh ustaz. Separuh ustaz. Gimana bilang separuh ustaz? Iya, karena yang digunakan sudah bahasa-bahasanya bahasa-bahasa syar'i. Bahasanya tidak mengatakan tumbal, nggak ada. Itu yang bilang tumbal, dukun kejawen. Bahasanya apa? Mahar. Maharnya sekian. Masya Allah. Kalau pakai mahar berarti syar'i ini kan. Mahar kan kalimat yang sesuai dengan syariat. Mereka mengatakan kita tidak mengambil biaya, tapi infaknya terserah. Sudah, Masya Allah. Tidak ngambil biaya tapi infak. Infak berarti fisabilillah kalau infak ini. Itu banyak gitu. Mantra-mantra yang dibacakan nampak ada ayat-ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuma bismillahnya doang yang jelas dari tadi. Setelah itu Allahu a'lam apa yang dia baca. Ada seorang dukun subhanallah yang kalau ke masjid kira-kira asar enggak turun dia jemaah kecuali isya. Salat di masjid. Orang kampung itu mengatakan Masya Allah ini orang soleh, ini waliullah. Kalau ada orang sakit apa dikasih obat sama dia sembuh. Hadza waliullah. Ternyata ketahuan. Itu dia nulis dikasih Al-Fatihah atau apa. Ternyata dia nulis Al-Fatihah dengan kakinya. Dengan kakinya dia bisa nulis. Bayangkan. Ini dukun yang sudah membuat orang bingung kadang-kala. Orang tokonya sepi, kemana? Ke masjid.
Bagus kalau ke masjid. Dia tidak ke masjid. Berangkat ke dukun-dukun yang seperti itu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh penyihir. Kenapa? Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya, beliau itu bukan penyihir, tapi gimana lagi, kita ini mau ngomong apa tentang dia? Kata orang-orang kafir Quraisy. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan anak dari orang tuanya? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan istri dari suaminya dengan agama yang diajak ini? Oh iya, berarti dia penyihir. Allah mengatakan tentang mereka di surah Sad ayat 4, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Tuh, orang-orang itu takjub, heran dengan kedatangan seorang yang memberikan peringatan dari kalangan mereka sendiri. Nabi itu bukan dari luar kampung. Nabi itu dari Mekah. Dan orang-orang Mekah kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wa qala al-kafirun hadza sahir kadzdzab. Dia ini penyihir dan pendusta. Nabi kita disebut penyihir dan pendusta. Kemudian mereka mengatakan, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Kalau tadi dikatakan dia penyihir, mereka juga bingung. Enggak, kalian ini mengikuti orang yang kena sihir. Mereka serba bingung melihat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah pada suatu saat sebelum musim haji datang, itu orang-orang kafir pada berkumpul. Mereka bermusyawarah untuk bersepakat atas tuduhan yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berbeda pendapat, dikatakan penyihir, kena sihir, majnun, pendusta, penyair, dukun. Karena mereka takut nanti kalau jemaah haji datang ke sini, lalu mereka melihat kita berselisih pendapat, akhirnya mereka tidak akan percaya. Akhirnya mereka sepakat untuk menyebutkan Nabi SAW penyihir. Itu sudah. Padahal mereka tahu enggak, dia bukan penyihir. Cuma itulah mungkin yang bisa kita jual kepada masyarakat. Penyihir yang meresahkan masyarakat, memecah belah umat. Itu yang disebutkan oleh mereka. Ternyata setiap jemaah haji datang dikasih tahu, hati-hati, ada fulan nih, jangan dekat-dekat sama dia, dia itu penyihir. Hati-hati, ada fulan. Subhanallah, ternyata propaganda itu bermanfaat. Orang itu kalau dilarang malah kepingin tahu yang mana orangnya sih. Mereka pada datangin. Makanya Tufail bin Amr ad-Dawsi itu masuk Islam gara-gara propaganda orang-orang kafir. Gara-gara dijelek-jelekkan Nabi SAW, maka dia kepingin tahu. Ternyata di situ dia mendapatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau dituduh membawa dusta. Tadi yang kita sebutkan, mereka mengatakan sahirun kadzdzab, penyihir, pendusta. Dan ini sangat tidak masuk akal. Mereka ngomong itu, mereka bingung. Selama 40 tahun kita hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pernah menemukan sekalipun Nabi berdusta. Dan itu diomongkan oleh orang-orang kafir. Kita ini gimana nuduh dia itu pembohong?
Padahal selama dia bersama kita hidup, dia orang yang amanat, dia tidak pernah bohong. Ketika dia mengatakan Rasulullah, kalian sebut dia pendusta. Ketika kalian bingung tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad, kalian ridho dengan hukumnya. Dan dalam kondisi dia mengaku menjadi nabi, kalian titipkan amanah-amanah kepada dia. Makanya mereka termakan omongan mereka sendiri ketika menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Kemudian yang keempat, Nabi alaihi salatu wasallam dituduh membawa cerita-cerita dusta, dongeng-dongeng. Itu Quran, dongeng. Asatirul awwalin, cerita-cerita dari Yunani, cerita-cerita dari Alkitab. Padahal cerita-cerita itu dibenarkan oleh orang-orang ahlul kitab. Mereka sempat mengetes kebenaran Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara datang ke orang-orang Yahudi. Coba kalian kasihkan kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan Muhammad tidak bisa jawab, sehingga tampak bahwa yang dia bawa adalah dongeng, cerita-cerita, dan dia pendusta. Bawa tuh dari Madinah, bawa 3 pertanyaan. Orang Yahudi mengatakan kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, Nabi itu. Pikirnya orang-orang, Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak akan bisa menjawab. Apa 3 pertanyaan tersebut dan apa jawabannya? Nah, kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi jawab. Jemaah, masa pagi-pagi udah pada tidur? Pertanyaan itu 2 disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, 1 di surat lain. Nah, 3 pertanyaan. Nah, fadhal. Ya, tentang pemuda yang tidur di dalam gua. Yang kedua, tentang ruh. Yang ketiga, gimana Ustaz? Kasih hadiah. 2 cuma dia jawab. Siapa yang mau bantuin dia? Hadiahnya buat dia. Iya, dia udah 2 jawab. Menentukan anak itu bukan di Quran, itu di hadis itu ceritanya tuh. Ini yang di Quran. Dzulqarnain, hadiahnya buat dia ya. Nah, Masya Allah, antum dapat hadiah tuh. Nanti kasih dia sebagian hadiahnya. Nah, tentang Dzulqarnain, ternyata semuanya dijawab ketika bertanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jawabannya apa? Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi setiap mereka berusaha untuk mengkorek-korek kesalahan Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata yang didapat adalah kebenaran. Semakin yakin mereka, ternyata benar Nabi ini. Bisa jawab Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi dituduh kahin. Kahin itu paranormal, yang tahu dengan cerita-cerita masa akan datang, dan banyak di negeri kita orang-orang yang menjadi kahin, dan kita masih percaya datang ke orang yang bisa mengetahui masa depan seseorang. Dia lihat tangannya, coba lihat tangan antum Ustaz. Antum bakal mati Ustaz.
Betul kan dia? Iya, antum bakal mati insyaallah. Memang betul semua bakal mati. Kadang-kala kita dibohongin dan orang itu kepingin tahu dengan sesuatu yang gaib. Rasulullah SAW menceritakan tentang masa yang akan datang. Akan ada surga, akan ada neraka, akan ada sirat di atas neraka jahanam, akan ada kautsar, akan ada timbangan. Apa kata orang kafir? Ini paranormal Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Wa ma huwa biqauli kahin. Itu bukan ucapan paranormal. Bukan ucapan penyair. Lah. Itu adalah wahyu dari Allah Jalla Jalla. Para jemaah rahimakumullah. Setelah mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang orang-orang beriman dituduh tersesat, aliran sesat, golongan manusia-manusia yang nyeleneh, kata mereka. Mereka mengatakan wa idza ra'auhum qalu. Allah ceritakan di akhir surat Al-Mutaffifin. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Dari sinilah muncul celaan dan cacian kepada orang-orang yang beriman. Dicaci maki. Di antara cacian yang dilakukan oleh mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang yang beriman dikatakan, ngapain mereka nungging-nungging, naruh jidatnya di tanah. Kalau lagi ibadah mereka saling tertawa, ketawa-ketawa. Ya Allah nih. Dan sekarang pun orang-orang yang menjalankan syariat Allah dan syariat Nabi alaihissalatu wassalam itu dicaci maki dan diledekin sama mereka. Kalau melihat orang celananya cingkrang atau sarungnya setengah betis, apa yang dikatakan? Banjir mas. Iya banjir. Banjir apa? Banjir dosa. Masya Allah. Ketika melihat orang yang Masya Allah berangkat ke masjid, setiap azan berangkat ke masjid dicurigai. Curigain apa? Radikal, teroris kayaknya. Dan itu yang kita lihat jemaah. Apapun yang dilakukan oleh umat Islam, selama itu adalah syariat Allah, kau jalan terus. Allah Jalla Jalaluh telah menjadikan surga diliputin dengan segala hal yang dibenci oleh jiwa. Yang pakai jilbab dikatakan seperti karung. Kan jilbab sekarang ada yang model macam-macam. Tapi yang pakai jilbab syar'i dikatakan, ya Allah, gimana ini? Kok nggak ada modelnya sama sekali? Yang pakai cadar dikatakan sekarang sudah mulai hilang, dikatakan ninja. Tapi ternyata di sebagian perguruan Islam, perguruan negeri Islam jemaah, antum tahu mereka melarang pakai cadar. Dilarang jemaah. Katanya aturan, ini perguruan tinggi Islam. Apakah itu bukan ajaran Nabi alaihissalam? Kita tidak berbicara tentang hukumnya wajib atau sunnah. Tapi muslimah boleh nggak pakai jilbab? Istri-istri Nabi pakai cadar enggak? Mereka semua tahu istri Nabi SAW semua pakai cadar. Jadi kalau mereka mau masuk ke sana juga nggak boleh, ya nggak boleh aturannya. Ahibati fillah. Oleh karena itu Luqman ketika berpesan kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba.
Inna dzalika min azmil umur. Ananda kau dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan kepada kebaikan. Cegah kemungkaran. Kalau sekedar orang sholat aja, mungkin gangguan tidak terlalu banyak. Tapi kalau dia sudah amar ma'ruf nahi mungkar, sudah mulai ngajak orang lain, akhi tafadhal, nih udah adzan nih ke masjid, ngelihat orang melakukan kemungkaran, janganlah, nggak boleh yang seperti itu. Maka dia harus menaikkan tingkat keimanannya menjadi orang-orang yang sabar. Wasbir ala ma asabak. Sabar dengan apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk perkara yang berat, yang memang seorang muslim ketika menghadapi itu tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Sabar, tabah, tegar, tidak usah diladenin. Dan itu yang Allah perintahkan kepada para nabi. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada nabinya, fasbir, inna wa'dallahi haq. Sabarlah. Janji Allah itu pasti. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Tuh, bisa jadi kita akan menunjukkan kepada mereka janji-janji yang Allah akan berikan kepada mereka. Atau kita akan mematikan engkau. Mereka akan kembali kepada kita. Artinya urusan orang-orang yang meledek. Kadangkala sekarang sebagian muslim yang berjuang untuk LGBT, apa kata mereka? Ini LGBT banyak kok nggak ada sih? Apa namanya? Hujan batu. Mana hujan batu itu? Katanya kalau ada homoseksual macam-macam akan hujan batu. Mana kok nggak ada? Mereka melakukan itu, jemaah. Menantang mereka. Muslim, jemaah. Kalau orang non-muslim nggak ada masalah. Ini muslim ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Isbir. Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud idh nada wa huwa makdzub. Sabarlah engkau terhadap keputusan Allah, kau jangan seperti sahibil hud. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus itu karena tidak sabar meninggalkan kaumnya. Dia berdakwah, dilihat kaumnya tidak mau mendengarkan, ditinggalin kaumnya. Dan kita lihat ternyata akhirnya Allah memberikan ujian kepada Nabi Yunus alaihissalam. Karena meninggalkan kaumnya. Sebelum Allah memberikan izin kepada beliau. Allah mengatakan kepada nabinya, fasbir sabran jamila. Sabarlah engkau dengan sabar yang cantik. Baik, pertanyaannya, sabar cantik itu kayak apa? Nah, saya kasih hadiah. Sabar cantik. Antum bisa nggak? Nah, fadl. Sabar cantik itu sabar karena diganggu orang. Iya sih, tapi model yang cantik kayak apa? Kayak apa tuh sabar yang cantik itu? Seperti abahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar yang cantik. Karena ada orang yang sabar tapi sabarnya nggak cantik. Nah, ya belakang tuh. Sabar ketika mendapatkan ujian dan tidak marah dan bisa marah dan bisa marah kalau diri dan agamanya.
Belum kayaknya sih. Nah, ini baru sabar di ujian pertama. Saat kena langsung sabar. Ya bisa jadi sih. Gak apa-apa, kasih hadiah. Jamaah, sabar yang cantik itu sabar yang tidak ada di dalamnya mengeluh. Kita kadang kala ana sabar tapi curhat sama semua orang. Kau sabar berarti, tapi kau belum cantik sabar. Sabar jamil yang tidak ada tasyaki kepada makhluk. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kita kadang-kala kan kalau ada masalah cerita sama semua orang. Iya, saya sudah sabar Ustaz. Tapi gimana Ustaz ya supaya lebih sabar lagi? Ya belum cantik sabarnya. Ketika kau sabar yang cantik, tidak ada orang yang tahu. Kita kadang-kala kebalikannya. Kalau lagi kena musibah satu kampung tahu. Satu kampung ya. Tapi kalau lagi dapat nikmat, sohibnya nggak tahu. Sohibnya tiap hari jalan sama dia nggak tahu. Kalau dia baru saja dapat kiriman fulus 10 juta umpamanya, dia nggak cerita sama siapa-siapa. Ini nggak fair yang seperti ini. Kalau kau cerita sama manusia tentang musibah yang menimpamu, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kau ceritakan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita harus jelas ya terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat yang Allah berikan lebih banyak. Jadi kembali kepada yang kita bicarakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dukun. Dan seorang muslim pun tahu hukum perdukunan. Bagaimana man atakahinan au arrafan yang datang kepada paranormal atau yang disebut orang pintar, lalu dia bertanya, salatnya 40 hari enggak diterima. 40 hari tidak diterima. Haddus sahir darbuhu bis-sayf. Orang yang melakukan sahir dipotong kepalanya. Dan Nabi kita tidak melakukan itu. Tapi celaan itu tetap dilakukan oleh mereka. Dan pengikut-pengikut para nabi akan mendapatkan celaan tersebut. Ahibati fillah, ana tidak akan panjang lebar karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Disebabkan dari kemarin itu sesi tanya jawab terlalu pendek ya. Maka ana akan berikan kesempatan yang lebih panjang. Mudah-mudahan apa yang kita simak memotivasi kita untuk bersabar menghadapi ujian, celaan dan cobaan, dan kita terus beramal. Dan ketahuilah bahwa cobaan kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan cobaan orang-orang sebelum kita. Maka fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Barakallahu fikum. Bagi preman yang sudah tobat setelah berpuluh tahun tidak sholat dan puasa, apakah harus menggantinya? Nah, ini pertanyaan yang menandakan sudah banyak orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Jadi seorang yang bertobat kepada Allah, ingat bahwasanya at-taubatu tajubbu ma qabla. Taubat itu menghapuskan yang sebelumnya, dengan catatan taubatnya taubatan nasuha. Ketika orang bertobat dengan taubatan nasuha, maka ada banyak syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama, dia menyesali. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan itu. Karena ada orang yang meninggalkan perbuatan dosa tapi bangga dengan dosanya. Saya dulu Masya Allah, dosa apa yang tidak saya lakukan? Dosa apa yang tidak saya lakukan? Seharusnya saya dulu banyak dosanya gitu. Bukan bangga. Tapi kau harus menunjukkan bahwa kau menyesali perbuatan itu. Dan kau sekarang berubah, alhamdulillah Allah kasih hidayah dan berazam untuk tidak mengulangi.
Bagaimana dengan sholat, puasa yang dia tinggalkan? Berkaitan dengan sholat yang ditinggalkan jamaah, itu pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak bisa diqadha. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan, nggak bisa diqadha. Kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketiduran atau kelupaan baru bisa diqadha. Jadi jangan engkau mengatakan aku hari ini nggak sholat, nah besok aja mau sholat. Bisa diqadha, nggak akan diterima walaupun kau qadha, karena sudah keluar waktunya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang perlu dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah bertobat dengan taubatan nasuh. Bagaimana dengan puasa yang dia tinggalkan? 10 tahun dia nggak puasa, dan dia sengaja meninggalkan puasa itu. Apakah dia harus ganti? Sama dengan sholat tadi. Ada sebagian ulama mengatakan dia harus ganti puasa itu. Yang lainnya mengatakan nggak bisa diganti puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, walaupun kau puasa seumur hidup. Kau harus bertobat, menyesali hal itu. Maka banyak-banyak puasa sunnah, banyak-banyak sholat sunnah untuk menggantikan puasa yang dulu ditinggalkan, sholat yang dulu ditinggalkan. Karena kelak pada hari kiamat yang pertama dihisab itu sholat. Fa in kamulat sholatuhu, kalau sholatnya sempurna, insya Allah semua amalannya baik. Kalau sholatnya kurang ketika dihisab, maka akan ditanyakan, fahallahu min nafilah. Orang ini punya enggak ibadah sunnah, sholat sunnah? Oh punya, maka diambilkan dari sunnahnya itu menyempurnakan yang wajib. Maka perbanyak amal sunnah dengan terus bertobat, hati-hati. Dan insya Allah kalau taubat dia taubat nasuha, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Itu yang berhubungan sama Allah. Yang berhubungan sama manusia, preman pernah ngambil umpamanya barangnya orang, pernah mukul orang, itu urusannya kau harus minta maaf tuh sama orang-orang yang pernah kau sakiti. Kau datang ke tempat mereka, kau bikin list, catat fulan, ana mungkin pernah nyakitin 100 orang. Kau cari, jangan sampai kau nanti bangkrut pada hari kiamat. Udah tobat, sholat banyak, di hari kiamat pahalamu diberikan kepada orang-orang itu, karena kau pernah menyakitin mereka. Karena taubat yang berhubungan dengan manusia, kita harus datang ke mereka, minta maaf, minta dihalalkan. Kita pernah ribain orang, ngomongin orang, kau harus minta maaf sama dia. Ustaz, kalau ana minta maaf kayaknya akan ribut. Ya udah, kalau kau berpikir itu akan menyebabkan keributan, kau doakan dia, kau puji dia. Di mana tempat kau pernah menjelek-jelekan dia, di tempat itu kau puji dia. Mudah-mudahan pujianmu akan menghapuskan dosa ghibahmu. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, saya sudah menikah 1 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak berumur 4 bulan. Kami berumah tangga sejak awal sudah tidak serumah. Saya di Medan, istri saya di Surabaya. Frekuensi bertemu sebulan sekali selama 3 hari. Singkat cerita, tidak sengaja saya tahu kalau dia punya hati dengan teman sekantornya. Dan dia terus terang kepada saya. Respon saya marah saat itu. Hingga istri saya minta diceraikan dengan alasan sudah tidak nyaman lagi dengan saya. Tapi sampai sekarang saya yakin kalau istri saya itu bisa berubah. Dan yang masih saya khawatirkan, dia masih berhubungan dengan teman sekantornya. Sedangkan saya berada jauh dari istri saya. Karena saya tidak kunjung menceraikan, istri saya sampai memohon cari istri baru di tempat saya tinggal. Apakah saya lebih baik keluar dari pekerjaan saya
dan mencari pekerjaan di Surabaya, atau menyuruh istri saya keluar dari pekerjaannya, di mana pula gaji istri lebih besar dari saya. Gimana jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadk. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ketika seorang menjaga Allah, insya Allah Allah akan menjaga keluarganya. Di antara bentuk menjaga keluarga atau menjaga diri adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tadi ketika seorang istri ditinggalkan selama 27 hari dalam sebulan, kemudian dia berinteraksi di kantornya dengan banyak lelaki, maka mau tidak mau ada pengaruh di sana. Sedangkan Allah mengatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna, kalian tinggallah di rumah kalian. Kalau harus keluar, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bertabarruj seperti orang jahiliyah yang terdahulu. Maka kau lihat bagaimana kau mendidik istrimu sebenarnya. Kalau bicara gaji tadi, gaji lebih besar istri, ya seperti itulah kadangkala sebagian wanita. Kalau merasa nggak butuh sama suaminya, apalagi punya duit lebih besar, udahlah cerai. Karena dipikir menikah itu hanya untuk nafkah. Sedangkan wanita ini, aku bisa cari nafkah, nggak usah dibantuin kamu. Itu bermasalah juga. Jadi kalau solusinya yang mana, dimusyawarahkan sama istri. Apa yang harus ditempuh? Kalau memang permasalahannya karena engkau jarang ketemu, dia kepingin kau selalu berada sama dia, ya kau lihat. Mungkin kau yang harus ke Surabaya, atau istrimu yang harus ikut engkau. Karena sejatinya wanita setelah menikah jadi milik suaminya, harus taat dan patuh kepada suaminya. Berkaitan nanti Ustaz, kalau dia keluar Ustaz, kayaknya masalah ekonomi akan susah. Jangan takut. Ketika perempuan itu keluar karena Allah dan untuk mendampingimu, untuk membesarkan anakmu nantinya, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Perlu duduk musyawarah sama istri. Dan kalau kau melihat ternyata istrimu tetap menjalin hubungan dengan lelaki itu dan dia merasa gak nyaman sama engkau, dia merasa udahlah kau cari istri yang lain di sana mungkin, supaya kau bisa hidup di sana. Dia perlu duduk bersama istrimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum berjualan di perkantoran bank konvensional? Dan hampir 80% pembeli saya adalah pegawai bank yang jelas-jelas penghasilannya riba. Berkaitan dengan jual beli jemaah. Ketika orang berjual beli, Rasul sallallahu alaihi wasallam dagang. Beliau membeli kepada orang-orang Yahudi di Madinah seperti itu. Dan orang-orang Yahudi ketika itu mereka dikenal adalah pelaku riba dari sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Untuk hal itu insya Allah nggak ada masalah. Walaupun kita tahu yang pembelinya adalah orang yang kerja di tempat riba ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila wudhu di kamar mandi, baca doa setelah wudhu atau keluar dulu dan baca doa keluar WC baru baca doa setelah wudhu. Subhanallah. Nah, ketika orang sudah berilmu, dia mulai bingung. Dulu nggak pernah baca doa dia. Iya, sekarang kan dia belajar, bingung ini baca doa yang mana gitu ya. Subhanallah. Tapi orang yang nggak pernah baca doa nggak pernah tanya sama ustaz. Karena dia keluar dari kamar mandi nggak ada urusan. Dan itulah pentingnya ilmu jemaah. Kenapa ilmu itu mengangkat derajat? Karena banyak pahala-pahala yang sebelumnya kau tidak ambil, setelah kau belajar, kau tahu di situ ada pahala. Derajatmu akan tinggi di surga. Orang yang nggak berilmu, banyak pahala yang dia tinggalkan. Jadi ketika kau keluar kamar mandi, kau keluar toilet, maka kau baca keluar toilet. Kalau memang kau habis buang hajat di sana. Tapi kau tidak, kau sekedar wudhu di sana, kau tidak buang hajat di sana, kau hanya wudhu karena wudhu di kamar mandi, maka kau ketika keluar kau baca doa wudhu, tapi tetap keluar masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kiri. Wallahu a'lam bishawab.
mana yang lebih utama? Menjaga ibu yang sedang sakit atau ikut kajian? Bagaimana jika orang tua mengizinkan kita untuk kajian, tetapi orang tua pada saat itu dalam keadaan sakit? Kita tahu kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua. Tapi kalau sekarang dia bertanya tentang mana lebih utama, ikut kajian atau merawat ibunya, tentunya merawat ibunya. Itu lebih utama. Tapi kalau kau lihat mana yang lebih utama, Ustaz, merawat ibu atau kau kerja? Engkau tiap hari keluar kerja nggak pernah tanya kayak gini. Sekarang ikut kajian tanya. Betul jemaah, kadang-kadang orang seperti dia kerja, sekolah nggak ada masalah dia. Tapi ketika mau ikut kajian mulai bertanya seperti ini. Sebenarnya anak rasa ada yang namanya fikih prioritas. Mana yang harus lebih diutamakan? Kalau ibu tidak ada yang mendampingi dan takut nanti ada apa-apa, kau harus dampingi ibu. Kerjaan pun tinggalkan, bukan kajian aja. Kau bekerja, kau cuti, rawat ibu. Kalau memang ibu tidak ada yang merawat, hanya kau yang merawat dia. Tapi kalau ternyata ibu alhamdulillah sakit, tapi ibu alhamdulillah Ustaz masih bisa beraktivitas, anak izin ke pengajian sama ibu boleh. Berangkat. Bisa jadi kau ke kajian ini dapat ilmu. Di sini ada malaikat-malaikat yang turun bersama kita. Mungkin kau berdoa, Allah mengabulkan doamu, pulang ibumu sembuh insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ikut kajian kalau tidak bisa datang ke tempat kajian, alhamdulillah bisa dengan berbagai sarana sekarang jemaah. Barakallahu fiik. Bismillah Ustaz. Anak ingin menikahi seorang ikhwan. Namun ikhwan ini masih suka bermusik. Tapi dia ada keinginan berubah. Bagaimana cara mendakwain ikhwan ini? Yang anak ingin tanya, anti tahu dari mana ikhwan ini? Ketemu di mana nih sama ikhwan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita agar memilih lelaki yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, agamanya baik, yang kedua akhlaknya mulia. Apakah di diri ikhwan ini ada dua kriteria tersebut? Kalau ada, bismillah. Tapi kalau lihat enggak Ustaz, belum Ustaz. Akhlaknya biasa-biasa, agamanya tadi masih bermain musik, mungkin dia banyak waktu yang habis, ngaji mungkin jarang, macam-macam. Maka kriteria itu tidak ada di lelaki ini. Kalau dia punya keinginan berubah, ya suruh dia berubah dulu baru dia melamar. Kalau sekarang dikatakan bagaimana cara mendakwain ikhwan ini yang terjadi kadang-kala sudah ada cinta di antara dua orang itu. Maka dia kepingin nih nggak pisah sama nih orang. Dia ingin mendakwain, bagus. Bagaimana cara mendakwain? Kau kirim buku kepada dia. Kau ajak dia datang kajian. Kau doakan dia, semoga Allah membuka hatinya. Ketika kau lihat tuh ikhwan sudah berubah dan sudah jadi orang yang soleh, ketika itu kau terima lamaran dia. Barakallahu fiik. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz nanti kan dia bisa berubah. Kita nih dalam beribadah itu yang sekarang nih, besok, lusa, bulan depan bukan urusan kita. Orang yang baik aja masih bisa jadi buruk, apalagi orang yang buruk yang kita nggak tahu dia ini akan berubah jadi baik atau tidak. Yang menjadi syarat utama seorang memilih pasangan hidup adalah agamanya. Barakallahu fiik. Ustaz, saya mau bertanya mana dalilnya istri-istri Rasulullah SAW bercadar? Banyak dalilnya. Istri-istri Nabi. Jadi kalau bicara dalilnya ini, para sahabat Nabi itu berjumpa dengan mereka. Bahkan mereka itu kalau meminta ke sesuatu kepada istri Nabi, mereka memintanya min wara'i hijab, dari balik tabir mereka minta kepada istri-istri Nabi. Dan para sahabat melihat. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita ketika haji, seorang wanita itu enggak boleh pakai cadar. Ketika pakai ihram, perempuan itu tidak pakai cadar. Enggak boleh. Wala tantaqibul mar'ah. Kata Nabi SAW, wanita tidak boleh pakai cadar. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa kebiasaan wanita pada waktu itu pakai cadar.
sehingga dilarang pakai cadar. Apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, kita nggak pakai cadar. Tapi kalau pas ada rombongan orang laki lewat, asdalna khimar, kita tutupin wajah kita dengan kerudung kita. Itu pertanda kalau mereka menutup wajah mereka. Itu istri-istri Nabi. Makanya dilihat sejarah, baca sejarah bagaimana dulu Aisyah radhiyallahu taala anha nggak pakai cadar. Ingat kejadian hadisatul ifk, ketika Aisyah difitnah berzina. Safwan bin Mu'attil, ketika itu dia berada di akhir pasukan, dia melihat Aisyah. Ketika melihat Aisyah, dia tahu dia pernah melihat wajah Aisyah sebelum pakai cadar. Itu disebutkan oleh Safwan bin Mu'attil, sehingga setelah kelihatan Aisyah menutup wajahnya ketika itu. Nah, tadi Rasulullah dituduh gila di surat Al-Hijr. Tapi Allah membela Nabi di surat Al-Qalam. Kenapa pembelaan tidak sekalian di surat Al-Hijr? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya, jemaah. Kita tahu bahwasanya turunnya Al-Quran ini tidak seperti yang kita lihat di dalam Al-Quran sekarang ini. Quran dimulai turun dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Enggak seperti itu. Jadi Quran turun ini sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Setelah itu baru Nabi SAW berpesan, masukkan ini di surat ini, taruh ini di surat ini, taruh ini di surat ini. Dan bisa jadi pembelaan Nabi SAW itu lebih dulu sebenarnya. Pembelaan Allah kepada Nabi-Nya lebih dulu. Tapi Allah sedang menceritakan bagaimana orang-orang kafir menuduh Nabi SAW. Karena tuduhan itu sebenarnya berulang-ulang dituduhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membelanya bukan hanya di surat Al-Qalam, di banyak surat Allah bela Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu fiik. Dan Allah mengatakan, inna kafainakal mustahzi'in. Sudah, urusanmu tenang, kita yang akan ngurusin orang-orang yang menuduhmu dengan macam-macam itu kan. Ustaz, amalan apa atau doa apa yang diajarkan Rasul SAW untuk bisa terhindar dari riba dan hutang? Antum kalau nulis SAW tulislah sallallahu alaihi wasallam. Apa beratnya antum? Ketika tulisan antum ini di mana akan pergi, itu akan menjadi amal kebajikan buat antum. Dan ketika antum menulis sallallahu alaihi wasallam, sejatinya antum sedang menulis di catatan buku antum kelak yang akan dibagikan di padang mahsyar nanti. Maka tulis sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa terhindar dari riba dan hutang? Berkaitan dengan hutang, Nabi senantiasa berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Nabi berlindung wa min dhala'id dain, dan dari dililit oleh hutang. Oleh kata Nabi alaihi salatu wa ghalabatir rijal, bayangkan, dan dikalahkan oleh orang-orang. Karena orang yang punya utang kadang-kala ada debt collector yang datang, dirampas hartanya, dihinakan dirinya. Maka berdoa agar terhindar dari hutang. Kemudian berkaitan dengan riba, ya kau harus meninggalkan riba dengan belajar riba itu apa, jemaah. Di surat Al-Baqarah ayat 273 dan yang selanjutnya, bagaimana Allah menceritakan tentang riba dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zannin. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang, dia tahu itu dari hasil riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Kira-kira engkau dengan zina gimana? A'udzubillah minaz zina. Allah mudah-mudahan dijauhkan 7 keturunan dari zina. Tapi riba kau biasa-biasa aja. Riba, ya gimana Ustaz, udah terpaksa.
nggak ada cara lain. Kau sudah meremehkan di hatimu tentang dosa riba. Di situ padahal riba lebih parah daripada 36 kali berzina. Ada 70 pintu dosa riba ini. Yang paling ringan seperti apa? Seperti anak yang menghubungi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita meremehkan sekali. Yang mengatakan, oh dosa itu sudah fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Kalau tidak pakai riba, ya kapan kita punya rumah? Kapan kita bisa usaha? Berarti kan memang dia nggak mau dengan hukum Allah itu sendiri. Barakallahu fikum. Doa atau amalan apa supaya cepat dan lancar untuk bisa melunasi hutang yang mengandung riba? Ya bertobat dulu. Sebelum kau berdoa, kau tobat atas dosa yang kau lakukan. Nah, jemaah. Anda ini benar-benar harus sabar di sini, jemaah. Anak kuliah di PTN yang sudah 1 semester, anak kuliah tapi dilarang menggunakan niqab. Bagaimana anak bersikap? Wallahi anak menggantinya dengan masker kain, tidak ikhlas penuhnya, Ustaz. Ya berkaitan dengan hukum niqab, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan kemuliaan. Pendapat yang mengatakan niqab itu kemuliaan, pendapat yang kuat. Jadi kalau kau bisa mengganti dengan masker, bismillah. Jemaah dengarkan ini. Kakak anak akhwat murtad 2 kali, Ustaz. Bagaimana anak harus bersikap sebab anak masih marah dengan sikapnya pada orang tua. Sepertinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi. Ketika beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa dia bisa berubah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena dunia. Nih kalau dikatakan kakaknya murtad 2 kali, kenapa dia bisa murtad? Kadang-kadang karena pekerjaan, karena pacar, karena suami, karena pergaulan. Paginya beriman, sorenya kafir, nantinya beriman lagi. Kalau kau lihat seperti itu dan sudah masuk Islam lagi kakakmu, terima dia. Dia butuh mendapatkan siraman rohani. Karena banyak di antara kita yang Islamnya Islam keturunan dan tidak bangga jadi muslim. Dia merasa Islam itu beban buat dia. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, haram, semuanya haram. Kadang-kadang jadi beban buat dia. Dia ingin bebas. Maka perlu dikasih sentuhan-sentuhan keimanan, bukan sentuhan-sentuhan hukum. Ingat. Orang seperti itu nggak perlu dikasih, oh hukumnya haram, bukan itu sekarang yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bagaimana menumbuhkan keimanan di dirinya. Karena orang kalau sudah beriman, perintah apa saja ringan buat dia. Antum lihat, kenapa orang pagi hari berangkat kerja dengan semangat, dengan aroma yang semerbak, pulang sore hari, tiap hari berangkat. Kenapa? Karena dia beriman, dapat gaji. Coba dia nggak beriman, dapat gaji, nggak akan dia berangkat. Maka bagaimana kita menumbuhkan di diri mereka ini keimanan sehingga tatkala ada hukum dia langsung sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Bagaimana doa yang tepat untuk segera dapatkan jodoh? Apa doanya? Jamaah, jodoh itu akan datang. Di antara cara mendatangkan jodoh adalah dengan banyak istighfar.
kok istighfar? Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midra wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kau dengan banyak istighfar, Allah akan kasih kau banyak harta dan anak. Gimana Allah akan kasih anak kalau kita nggak dikasih istri dulu? Mesti kasih istri dulu. Maka kau banyak istighfar, banyak istighfar. Banyak artinya itu kau hitung. Rasulullah SAW beristighfar sehari 100 kali. Kadang-kala 1 kali majelis sama sahabatnya, dihitung sama sahabat mi'ata marrah. Jadi kau perlu hitung. Kadang-kala kita tidak menghitung. Gak perlu ngitung Ustaz. Biar malaikat yang menghitung. Baru 13 kali alhamdulillah udah banyak mana istighfar. Baru 13 kali kau. Kalau kau hitung kau tahu kalau kau belum banyak. Setelah 100 gak usah dihitung. Setelah 100 udah lepas. Tapi sebelum 100 kau itu. Karena kan syariatnya sampai 100. Setelah itu yang lebih banyak lebih baik insyaallah. Barakallahu fikum. Jika keluarga dalam keadaan kafir dan muslim musyrik, apakah boleh seorang anak meninggalkannya? Meninggalkan karena menikah? Karena si anak adalah akhwat. Ya ini ujian jemaah memang buat seorang wanita ketika mendapatkan orang tuanya kafir atau muslim tapi melakukan klinik-klinik kesyirikan di mana-mana. Apa yang harus dilakukan seorang akhwat ini? Tetap itu orang tuanya. Kau berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tua, memberikan arahan kepada orang tua, bersabar, dan kalau kau menikah kau cari seorang laki yang soleh, sehingga mudah-mudahan suamimu juga bisa berbakti dengan kepada orang tuamu dan mengajaknya kepada agama Allah. Bagaimana bayar hutang puasa yang lupa berapa jumlahnya? Kira-kira. Kalau perempuan kan jelas dia datang bulan, kira-kira anak datang bulannya itu 7 hari umpamanya, antara 6 sampai 7. Saat anak lupa berarti 7. Ikut yang paling besar angkanya. Anak kira-kira waktu itu berapa hari ya? Memakainya 2 tahun Ustaz, karena hamil atau karena apa? Karena sakit. Kalau sakit diperkirakan juga. Bagaimana hukum nikah tanpa wali? Karena wali dan keluarga wali hilang. Hilang, tak tahu kemana. Mereka memutus silaturahim. Mereka memutus silaturahim atau kau yang memutus silaturahim, sehingga kau tidak tahu dengan di mana tempat mereka. Kita ini kadang-kala sering nyalahkan orang, jemaah. Mereka tuh yang tidak mau datang Ustaz. Kau datang, yang enggak sih Ustaz. Mereka yang enggak mau datang. Berarti kau yang memutuskan silaturahim. Kau pikir mereka yang tidak mau datang. Sekarang dikatakan mereka memutuskan silaturahim. Kenapa kau tidak cari ketika mereka pergi? Tapi kalau memang wali itu hilang, maka as-sultan waliyu man la waliyalah. Yang menjadi wali adalah ke KUA kau berangkat. Kau datang ke sana dan jangan memudah-mudahkan masalah nikah. Kadang-kala orang ini walinya udah nggak ada, ya sudah, Ustaz bisa jadi wali. Ustaz suruh jadi wali. Datang ke KUA, mereka akan lihat benar nggak ada walinya. Dan kadang-kala anak mendapatkan hal seperti ini di negeri rantauan. Teman-teman yang merantau itu di Arab Saudi, di Malaysia, di mana tuh banyak perempuan nikah jamaah padahal punya suami di sini. Yang mengatakan kepada ustadz di sana, Ustadz saya ini janda Ustadz. Iya terus saya mau nikah. Cuma karena orang tua saya di mana? Di Indonesia. Mungkin bisa diwakilkan ke Ustaz. Coba telepon bapak. Telepon. Iya itu putri saya, tolong dibantu dikawinkan Pak Ustaz ya. Ya. Padahal yang telepon sohibnya. Temennya yang telepon itu bukan bapaknya. Siapa yang tahu itu bapak atau temennya? Gak ada yang tahu. Maka hati-hati dalam urusan seperti ini. Jangan sampai kita akhirnya menikahkan seorang padahal walinya ada. Pernikahan itu bisa jadi tidak sah. Barakallahu fikum. Ayah saya pernah ke pengobatan alternatif.
sebelum berobat ke dokter divonis operasi. Tapi berobat alternatif tersebut bisa sembuh tanpa operasi. Apakah pengobatan ini syar'i? Dikarenakan tampilan orang tersebut seperti penampilan ustaz. Insyaallah. Jadi pengobatan alternatif itu istilah untuk yang tidak medis mungkin ya. Seperti itu, tinggal dilihat bagaimana yang dia lakukan. Ada pengobatan alternatif dengan sistem pijat, ada alternatif dengan bekam, ada alternatif dengan memindahkan penyakit. Dari manusia dipindahkan ke ayam. Kalau penyakitnya berat, ini harus pakai sapi. Iya jemaah. Dan mereka melihat ini sihir. Jadi kanker umpamanya. Ini kejadian di Jakarta. Itu orang habis 80 juta akhirnya. Karena harus pakai sapi, pakai macam-macam. Padahal dia punya keponakan dokter. Dia ngasih tahu, jangan paman, kata, enggak ini benar nih kata dia. Subhanallah. Kankernya itu jamaah hilang dari tubuh. Sapinya dipotong, ada di sapinya. Bayangkan. Ternyata jinnya itu nutupin kankernya. Ketika diperiksa, gak kelihatan kanker. Oh udah sembuh, berapa hari mati. Dilihat ternyata kankernya masih ada. Dan itu permainan cari fulus. Makanya pengobatan alternatif dilihat. Karena bisa jadi tanpa operasi memang. Karena ada Masya Allah di Surabaya nih, ada kita punya sahib, dia berangkat ke dokter, lututnya itu katanya harus operasi, harus diganti apa? Diganti pangkonnya platinum. Betul, ganti platinum. Nah, ganti apa? Ya ganti plat lah, tapi bukan jelas-jelasan jemaah. Diganti katanya dia harus operasi macam-macam. Berangkat ke dokter ini operasi. Berangkat ke dokter ini operasi. Ya Allah Ustaz. Bingung, anak sudah tua masa suruh operasi tadi. Akhirnya berangkat ke dokter yang lebih tua dari dua itu. Apa kata dokter itu? Siapa yang bilang operasi katanya? Nggak perlu operasi dia katanya. Kau naik sepeda insya Allah sembuh. Naik sepeda pengobatan alternatif tanpa operasi. Sehat sembuh. Berarti kan memang ini penyakit bisa dengan operasi, bisa dengan tidak operasi. Tapi ada dokter yang memilih operasi. Dengan pertimbangan dia mungkin lebih cepat atau gimana. Dan orang ini kalau naik sepeda lama. Belum tentu sembuh. Ya sama juga, operasi belum tentu sembuh sebenarnya. Jadi perlu dilihat, kalau tadi dikatakan penampilannya seperti ustaz, ya mungkin dia pakai ruqyah. Bisa jadi. Tapi hati-hati. Ada tabib-tabib alternatif ini yang memberikan ramuan itu dilihat orangnya. Kalau dilihat orangnya, oh orangnya agamis, maka pakai ayat-ayat Quran. Kalau orangnya, oh nggak sholat orangnya. Dilihat, disuruh besok ke sini bawa ayam hitamnya sama telurnya 70 butir. Itu mereka melakukan itu karena dilihat orangnya, pinter tuh mereka. Karena sesuai dengan ya namanya orang jualan jamaah. Barakallahu fiik. Nah, kalau ada paranormal yang sedekah karpet ke masjid sebagai ucapan syukur karena terkabul, hukumnya apa karpet tersebut, haram atau tidak? Buat dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau karpet itu diberikan ke masjid, ya bismillah dipakai, insya Allah tidak ada masalah. Asalkan kita tahu bukan dari uang haram. Seperti itu. Kalau dia dapat dari masjid lain, mana sih? Kan ada yang model pakai tuyul, pakai apa, bisa datang seperti itu. Maka kita harus tahu itu bukan dari hasil yang haram. Bagaimana hukum orang yang terkena sihir di mana banyak amalan yang dikerjakan menyimpang dari agama karena pengaruh sihir tersebut. Nah, ketika orang terkena pengaruh sihir dan dia tidak dibawa kontrol dirinya, maka insya Allah nggak ada masalah buat dia. Artinya dia nggak sadar. Dia ngomong ucapan yang ketika dia sadar, kau tadi ngomong kayak gini.
Kapan anak ngomong? Oh, berarti memang dia tidak di bawah kesadaran dia. Maka semoga dia termasuk yang diangkat vena dari dia, karena dia tidak sadar karena dalam pengaruh sihir. Tapi tetap diobati dengan diruqyah jamaah. Jangan sampai orang karena kena sihir dia cari tukang sihir lainnya, akhirnya dia melakukan sihir juga. Barakallahu fikum. Kalau orang tua menyuruh anaknya sholat berulang kali, tapi anak tidak menurut, apakah orang tua berdosa? Jangan berhenti menyuruh. Karena itu anak sampai kapanpun tetap anak. Dan Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Nyuruh keluarga sholat itu sabar. Kadang-kala nih orang tua menyuruh anaknya sholat telat. Seharusnya anak disuruh sholat mulai umur berapa? 7 tahun. Nih anak 12 tahun baru kau suruh sholat. Maka kau harus banyak istighfar atas kesalahanmu. Meninggalkan 5 tahun gak pernah nyuruhnya anaknya sholat. Maka ketika kau bertanya, apakah Ustaz anak berdosa? Kau berdosa dengan masa lalu yang kau tidak menyuruh dia sholat. Maka jangan berhenti menyuruh dia sholat. Ustaz dia sudah menikah, Ustaz tetap suruh. Rasulullah SAW, Fatimah sudah menikah masih didatengin ke rumah. Diajak untuk sholat malam dengan menantunya. Jadi hubungan anak sama orang tua tidak pernah terputuskan. Maka terus berusaha dan Allah akan melihat usaha yang dilakukan mereka. Bagaimana agar bersabar mengenalkan Islam secara benar kepada keluarga? Karena selalu dibilang aliran ini, itulah, macam-macam. Ya wajar jemaah. Kita yang harus melihat fenomena itu sesuatu yang wajar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan kembali asing seperti dulu. Siapa? Mereka orang-orang yang memperbaiki dikala orang-orang rusak, atau memperbaiki yang dirusak oleh manusia. Orang kalau memperbaiki, ya sudah, dia akan dianggap nyeleneh. Karena menurut keluarga kita, yang mereka lakukan selama ini udah benar. Maka apa yang harus kau lakukan? Yang pertama, engkau harus memperbaiki etika, akhlak. Karena akhlak itu yang bisa dilihat dengan mata. Kalau engkau masuk ke keluarga, kau jadi lebih baik, kau jadi lebih sopan, kau lebih bermanfaat buat keluarga. Maka tatkala itu keluarga melihat, oh kayaknya benar yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau kau pulang ke rumah, tambah kurang ajar, tambah sok tahu. Kalau ngasih tahu orang tuanya, Pak, sini Pak. Bapaknya suruh ke sini. Ibunya, Bu, berapa kali anak sudah kasih tahu? Bisa masuk neraka ibu nanti, masya Allah. Ibunya mau dimasukin ke neraka sama dia. Maka kadang-kala masalahnya di kita. Dan kau sabar aja. Apalagi itu orang tua kita, keluarga kita. Ustadz, ana baru berhijrah. Ana ingin segera menikah. Alhamdulillah sudah ada calon. Tetapi keluarganya memiliki pandangan syariat, ma'rifat dan semacamnya. Ana mendakwain dengan tanpa memaksa, menyinggung. Namun selalu disanggah dengan apa yang diyakininya. Ada situasi di mana bundanya merasa tersinggung saat ana menolak bersalaman. Mohon saran dan nasihat. Subhanallah. Nah, terakhir ini, Masya Allah. Baik, itu pertanyaan terakhir jamaah. Jadi antum yang nulis pertanyaan gak dijawab, jangan kecil hati. Karena antum akan tetap dapat pahala kalau ikhlas lillahi ta'ala.
Jangan anak sudah nulis nggak dibaca sama ustadznya. Nanti kalau berundal akhirnya nggak dapat pahala. Udah nulis itu malaikat udah nyatet tuh yang tulis di sana. Tapi berkaitan dengan tadi memilih pasangan ini penting sekali ya. Karena kadangkala keluarga istri intervensi di keluarga suami. Apalagi kalau masalah keyakinan. Jadi kalau kau melihat istrimu bagaimana? Istri alhamdulillah Ustaz, istri udah ngaji, udah ngerti, udah paham, tinggal keluarganya. Kalau istrimu sudah baik dan udah soleh dan sudah tidak macam-macam keyakinannya yang tadi dikatakan, orang kalau sudah punya keyakinan macam-macam ini, ada di kampung kita itu orang nggak mau sholat ya, nggak mau sholat, dia kerja, ditanya kenapa? Ya beda makomnya lah. Kita sudah ma'rifat, kau masih thariqat, banyak kewajiban. Nanti kalau kau sudah sampai ke tingkatanku, insya Allah sudah tidak wajib sholat lagi. Itu seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau istri kita tidak seperti itu, dia sesuai dengan kriteria